Hari ini seru banget karena kita kedatangan dua orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Dokter Budi Wikeko SPOG. Ya. Panggilannya Prof. Iko, betul? Iya, betul. Lagi betul. nggak silat ya, Prof? Iko Wise. Yang kedua ada Mbak Rati Zulhaki, seorang psikolog klinis. Ya. Oke, kita mulai dari ini dulu ya sebelum kita bahas lebih lanjut lagi. Kita mulai dari definisi dulu kali ya. Karena Prof. Iko ini kan SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi ya. Boleh Kebidanan lah. Boleh dijelaskan Dan nggak itu tuh kandungan. artinya apa tuh? Obstetri apa, ginekologi apa, dan apa yang ditangani? Ya, sebenarnya obstetri dan ginekologi itu artinya adalah kebidanan dan kandungan. Oke. Kebidanan itu artinya persalinan, artinya menangani ibu hamil, menangani persalinan, seperti itu. Sedangkan kalau ginekologi itu kandungan. Kandungan itu adalah organ-organ untuk bereproduksi pada perempuan ya. Ada rahim, ada vagina, ada saluran telur, ada indung telur. Jadi kalau SPOG jadi dokter yang menangani organ-organ kandungan serta menangani kehamilan dan persalinan. Kira-kira begitu, Mas Adi. Karena selama ini saya pikir Obgyn itu hanya menangani persalinan, tapi ternyata jauh lebih luas dari itu kan. Segala macam yang ada hubungannya sama alat reproduksi perempuan kali ya. Ya. Alat atau organ dan kesehatan. I see. Dan kesehatan serta fungsinya tentunya seperti itu. Berarti kayak misalnya ada program kontrasepsi segala macam itu termasuk ya berarti Masuk. Soal telur, perempuan kan memproduksi sel telur ya. Nah gitu kan, oleh indung telur itu juga ditangani oleh seorang ahli kandungan. Kalau dia produksi telurnya normal, menstruasinya normal. Kalau produksi telurnya tidak normal, mensnya tidak normal. I see. Sekarang kita beralih ke Mbak Rati. Nah, kalau psikolog klinis ini apa? Kenapa ada klinis di belakangnya? Kan psikolog bukannya psikolog aja gitu. Jadi bedanya adalah kalau psikolog klinis itu biasanya mereka di bawah Kemenkes ya. Jadi ada STR-nya nih. Dan dia menangani pasien-pasien yang sifatnya ada masalah-masalah secara klinis. Misalnya gangguan kecemasan, terus mungkin gangguan emosi, mungkin untuk anak-anak misalnya autism, ADHD seperti itu, dan menjalankan psikoterapi. Nah, tapi ada psikolog pendidikan. Biasanya mereka ranahnya adalah di sekolah. Terus kemudian mungkin ada psikolog industri yang ngurusin HR, rekrutmen, dan lain-lain gitu. Bedanya itu Mas Radit. Berarti sehari-hari yang ditangani itu yang seperti apa tuh? Pasien-pasienku? Berarti beragam ya, mulai dari kasus anak-anak yang tantrum, anak-anak autism, remaja yang mungkin punya masalah dengan percaya diri atau punya masalah dengan adiksi, bahkan punya masalah secara emosi atau kaitannya nanti ke kesehatan reproduksi mereka dan lain-lain gitu. Kalau saya punya temen yang tantrumnya itu kalau ada trigger Liverpool kalah gitu misalnya. Ada tuh saya temen tuh. Boleh. Bisa. Dibawa ke realita maksudnya. Dibawa ke realita. Bisa. Saya lagi tertarik soal ini karena pengalaman dari Prof dan Mbak Rati kan udah lama sekali ya. Prof Iko udah 20 tahun lebih, Mbak Rati udah 17 tahun menjadi seorang psikolog. Ada gak sih pasien datang gitu ya? Terus udah tahu duluan penyakitnya karena nanya AI atau TikTok. Coba dari Prof dulu deh, kan 20 tahun lebih nih datang. Ya dok nih, kata TikTok saya gini gitu. Banyak. Itu menyikapinya gimana tuh? Ya banyak juga pasien datang dia dengan udah di print ya. Udah di print ya kan. Kalau saya udah tanya nih, dok ya kan, dari Google, dari AI, penyakit saya, kenapa saya haidnya tidak teratur. I see. Gitu. Menurut Google seperti ini, menurut AI, menurut Gemini ya seperti ini. Udah disiapin. Udah. Nah kalau Prof malah justru senang karena pasien udah bawa bahan duluan atau gimana tuh? Iya, senang lah. Artinya kan, oke Bu, coba kita lihat. Nah, gitu kan, nanti kita bisa diskusikan bersama. Cocok, ini benar Bu. Ini mungkin tidak tepat. Seperti itu. Jadi untuk teman diskusi lah jadinya kan. Ada miskonsepsi nggak kalau misalnya orang datang ke Prof gitu soal kondisi kandungan atau segala macam, yang dia cuma dengar-dengar dari
Dari saudara, dari apa? Ini bukan yang kayak gini dok, terus diluruskan sama Prof. Ya, ada mungkin beberapa ya, terutama kalau dia bertanya pada AI atau bertanya pada Google, ya, misalkan siklus haidnya teratur itu seperti apa begitu ya. Jadi saya tidak teratur dok, karena biasanya menstruasi saya tanggalnya berubah-ubah. Gitu ya. Nggak seperti gajian. Kalau gajian tanggal 25 terus nih. Saya kadang-kadang 20, kadang-kadang 18, kadang-kadang 23 gitu ya. Itu dianggap tidak teratur oleh dia. Padahal itu teratur. Asalkan dia menstruasi setiap bulan, itu masuk dalam kategori yang teratur. Yang paling penting adalah intervalnya dari haid ke haid itu antara misalkan 28 sampai dengan 35 hari. Itu masuk dalam kategori teratur. Oke. Gitu. Nah kalau Mbak Ratih apa nih? Suka juga banyak orang diagnosa sendiri. Karena kan kalau kita lihat kan di sosial media, aku kayaknya ini deh. Aku kayaknya ini deh gitu. Biasanya mereka datang, terutama Gen Z ya. Biasanya mereka datang dengan, Mbak kayaknya aku bipolar. Kayaknya aku BPD seperti itu. Terus sebenarnya pertanyaan pertama yang suka aku tanya ke pasienku adalah keresahan kamu apa? Sampai akhirnya kamu datang ke psikolog. Nah nanti dari situ walaupun mereka sudah banyak bawa perinan tuh ada dok yang benar-benar bawa perinan tuh ada. Ada juga ya? Banyak gitu. Ya aku sih senang ya bahwa mereka teredukasi berarti kan. Mereka mencari tahu. Mereka nggak cuma katanya bahkan ada yang bawa jurnal. Oh bawa jurnal ilmiah di nih. print jurnalnya. Jadi kita bedah Kadang-kadang jurnal. bawa bill juga di print. Prof bayarin Prof. Saya makan sabu haci kemarin. Tapi kemudian akhirnya ya udah kita coba cari tahu lagi ya gitu bahwa mungkin aja ada yang overlapping atau mungkin aja sebenarnya itu bukan gangguan tertentu seperti itu sih. Dan miskonsepsi paling umum apa tuh tentang kondisi-kondisi mereka tuh yang ternyata salah persepsi gitu? Iya, kadang-kadang mereka akhirnya mencocokologi kan, dan mereka bawa mitos-mitos yang kemudian iya soalnya katanya kalau begini tuh nanti begini gitu, ternyata itu mitos gitu. Itu sering banget sih. Nah kalau di irisan antara Prof sama Mbak Ratih, kalian berdua kan mungkin lebih ke perempuan kali ya. Kalau ada hubungannya nggak antara mungkin secara psikologi dengan hormon yang biasanya mungkin datang ke Mbak Ratih akhirnya di-refer ke SPOG gitu misalnya. Biasanya awalnya tuh yang suka aku rujuk lagi ke dokter SPOG atau dokter spesialis endokrin adalah anak-anak yang kelihatannya secara fisik tuh mereka lebih maju gitu dibandingkan usia. Itu kan kelihatan banget ya. Ada. Gini berarti. betul banget. Jadi usia. Kalau maraton begini nih. Kalau maraton gimana Maraton begini. Kalau maraton gitu ya Bro. Yang paling depan kan. Kayaknya pace-nya pace 2 gitu kan. Udah duluan, udah maju dia. Nah jadi kadang-kadang mungkin kelihatannya paling pertama mungkin keluhan orang tuanya adalah anak saya ini suka marah-marah gitu kan. Nah biasanya kalau tren di kita marah-marah itu kan remaja gitu kan. Kadang-kadang out of the blue bangun tidur gak ada apa-apa mereka langsung emosi gitu. Pas aku lihat loh kok umurnya masih 6-7 tahun. Berarti kan mungkin ini ada gangguan emosi mungkin. Tapi ketika aku lihat fisiknya kok kayak peruntukan untuk remaja ya. Akhirnya daripada salah-salah atau tebak-tebak, Bu, next konsul coba ke dokter dulu, cek kondisinya apakah ada pubertas yang lebih awal atau biasanya kita sebut sebagai precox puberty. Terus orang tua kadang-kadang tuh suka nggak tahu dok, suka apa itu gitu, itu kondisi apa? Pubertas dini ya? Iya pubertas dini gitu. Tapi buat konteks boleh nggak pubertas itu apa pubertas? Pubertas itu adalah kalau secara psikologis ya bahwa ada proses kematangan. Secara psikologis di mana kondisi emosi mereka sudah masuk ke dalam usia remaja gitu. Jadi pubertas itu sebenarnya masuk ke usia remaja. Penanda spesifiknya? Kalau secara psikologis, mungkin nanti kalau secara fisik dokter Iko pasti lebih banyak. Kalau secara psikologis biasanya memang mereka mulai suka dengan lawan jenis, mulai menunjukkan ketertarikan. Terus misalnya mereka mulai malu, mulai memperhatikan penampilan, kemana-mana kayak ada jerawat satu nggak mau keluar, mulai ngurung diri di kamar, tutup pintu. Lagi ngomongin gue ya. Nggak suka ketemu orang. Iya bener lagi.
Selama ini saya masih puber dong. Makanya. Puber kedua. Betul Prof. Kaget juga Prof tiba-tiba puber kedua. Oke, Gitu. terus. Seperti itu sih yang akhirnya kalau dia memang sudah usia remaja ya wajar. Mereka melewati itu semua. Secara perkembangan semua anak remaja melewati itu. Akhirnya orang tuanya diberikan parenting. Tapi kalau itu belum remaja kan kasihan ya. Oke. Secara mental mereka belum siap jadi remaja. Oke, artinya yang di refer ke Opgen itu biasanya adalah pasien perempuan dong berarti kan ya, Iya, dalam perempuan. konteks ini ya. Ada beberapa laki-laki sih. Laki-laki yang pubertas dini juga Ada. juga lazim. Ada. Oh, oke, wow. Oke, jadi misalnya pasien datang terus biasanya ibunya dong yang bawa kan? Iya, sama bapaknya. Sama bapaknya kan. Ya, ini ibu sama bapaknya bilang, anak saya marah-marah mulu nih, gini. Kan biasanya kalau orang tua tuh mikirnya, oh nih emosi karena nggak bisa diatur, karena apa? Kan biasanya orang tua gitu tuh yang nggak ngerti tuh. Tapi sama psikolog klinis dilihat dulu, jangan-jangan ada aspek lain Betul. selain perilaku. Betul. Mungkin soal hormonal. Betul. Which is tadi mungkin ada kecurigaan ke arah pubertas dini. Iya. Kalau kita bicara pubertas dini, normalnya berapa dan dini berapa? Kalau kalau di pubertas dini tuh kalau anak perempuan ya tadi sebenarnya Prof Iko udah sedikit menyinggung ya 8 tahun sih. Sebelum 8 tahun tuh mereka udah menunjukkan perubahan-perubahan. Aku pernah punya satu pasien tuh usia 6 tahun Wow, udah puber. menstruasi. Oh wow. Jadi datang emang udah. Dan ibunya tuh seneng banget karena anaknya tinggi dibandingkan teman-teman yang lain. Oh wow. Terus aku edukasi kayaknya ibu perlu konsul ke dokter untuk tahu. Kayak SPOG. Iya, SPOG atau spesialis endokrin biasanya ada Oke. seperti itu. Ininya normalnya. Kalau zaman kita dulu Kalau remaja normalnya, ya, kalau remaja secara usia kalau perempuan itu sekitar 9-10 tahun. Oke, 9 sampai 10 tahun. Nah, ini mereka bisa sampai 6. Iya. Itu pubertas dini. Pokoknya sebelum 8 ya Oke. gitu. Berarti itu problem. Oke. Dialihkan lah kayak SPOG nih. Dapat nih limpahan nih dari Mbak Ratih nih. Datang ngucuk gitu. Ya, saya harus cek ke sini. Menentukan bahwa seorang anak itu pubertas dini gimana, Dok, dari sisi SPOG ini? Ya. Dari sisi kesehatan reproduksi ya tadi kan saya sampaikan bahwa kita dokter kandungan itu juga menangani organ reproduksi. Iya. Oke. Jadi disebut pubertas adalah kalau seorang perempuan atau laki-laki dia sudah memiliki kemampuan untuk bereproduksi. I see. Jadi ketika dinyatakan pubertas, ya artinya baik sih kalau perempuan dia sudah bisa hamil. Oke. Kalau laki-laki dia sudah bisa membuahi, spermanya sudah ada. Oke. Sudah bisa membuahi sel telur. Itu disebut sebagai pubertas. Oke, ini secara fisik nih berarti Ya, kan. Oke. betul. Secara definisi seperti itu. Oke. Nah, kapan seorang perempuan dinyatakan pubertas? Satu, atau kalau laki-laki ya, kalau laki Mas Raditya inget nggak dulu mimpi basah kapan umur berapa? Atau nggak pakai mimpi basah ya? Enggak Ingat sih. Tapi kayak nggak mau jawab ya. takut ya. Aku ternyata pubertas diri. Ternyata berarti. Ya tapi tahu lah umur segitu lah. Kalau perempuan menstruasi tandanya. Ya, kalau seorang perempuan menstruasi, artinya dia sudah memproduksi satu buah sel telur yang matang. Oke. Atau ovulasi lah. Oke. Ya kan? Jadi sudah ada dari pabrik telur, pabrik telur atau ovarium atau indung telur di kiri kanan dia sudah memproduksi satu buah telur yang matang yang sebenarnya siap dibuah oleh sperma nih. Oke. Siap dibuah oleh sperma. Kalau dia tidak dibuah oleh sperma, maka dalam waktu 2 minggu dia akan luruh dan dinding rahim yang tebal akan lepas keluar, itulah menstruasi namanya. Bisa nggak dia Seorang menstruasi tapi tidak ada sel telurnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih, udah kayak pertanyaan dosen saya aja. Dari ke profesor lagi. Udah kayak pertanyaan dosen sama mahasiswa nih. Oh gitu. Ya, jadi pubertas itu ada rangkaiannya. Aha. Jadi tidak mungkin seorang perempuan dia langsung menstruasi tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Oke. Nah, jadi rangkaiannya ada 3 nih. Ada 3 rangkaian yang penting. 1, bahwa dalam proses pubertas, dalam proses dia menjadi dewasa dan siap untuk hamil, nomor 1 dia harus dulu tumbuh payudaranya. Oke. Jadi tumbuh payudaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah tumbuh payudaranya dia tumbuh rambut kemaluannya. Oke. Di daerah kemaluannya tumbuh rambutnya. Kalau daerah payudaranya sudah tumbuh, rambut kemaluannya sudah tumbuh, maka baru dia akan menstruasi. Oke. Jadi tidak pernah
ada kejadian atau tidak pernah atau tidak mungkin payudara tidak tumbuh, rambut kemaluan tidak tumbuh, kemudian tiba-tiba dia menstruasi. Oke. Itu nggak mungkin. Iya. Jadi kalau kita menyatakan bahwa ini adalah pubertas yang dini di bawah 8 tahun, kita cek semuanya. Oh, payudaranya sudah tumbuh. Ada ukurannya tuh. Payudara ya 1-5. Rambut kemaluan sudah tumbuh, ada ukurannya. Oh, dia ini wajar. Berarti terjadi proses perkembangan sel telur ada. Berarti telurnya berkembang, ada produksi hormonnya, ada hormon estrogen, ada hormon laki-laki, rambut kemaluannya tumbuh, dinding rahimnya tumbuh sehingga dia menstruasi. Ini masuk dalam kategori pubertas. Akhirnya masuklah dia ke kategori pubertas dini. Ya. Nah, kenapa ini jadi problem? Nah, kenapa pubertas dini itu masalah? Masalah ya kan. Satu, kalau dari sisi kesehatan, ya pubertas dini nomor 1 itu seorang perempuan yang pubertas, ya dia sudah memproduksi sel telur. Sel telur akan memproduksi hormon yang namanya estrogen. Kalau estrogen diproduksi, ya manusia itu akan tumbuh karena tulangnya akan memanjang. Ya kan, kalau kita tambah gede kan tambah tinggi, tulangnya memanjang. Iya, saya nggak relate sih, tapi Tapi di ujung-ujung tulang itu ada tulang rawan sebenarnya yang menyebabkan tulang mungkin bertambah panjang. Kalau diproduksi hormon estrogennya terlalu cepat diproduksi, maka kemungkinan ujung tulang rawan itu lebih cepat menutup. Epifisis namanya. Itu kalau dia menutup, kemungkinan orang ini tidak mencapai potensi tinggi yang sesungguhnya. Sehingga dia bisa lebih pendek kalau dia terlalu cepat. Walaupun tadi sampai Mbak Rati juga ketika dia pubertas dia ada growth spurt ya, ada tumbuh cepat tinggi lebih dari seumurannya, tetapi kemudian dia lebih cepat stuck pertumbuhannya. Kalau kita kan anak-anak biasanya wah ini sejak habis menstruasi tumbuhnya tinggi atau habis sunat cepat tinggi gitu ya. Gitu. Nah, itu kalau dia menstruasinya terlalu cepat atau pubertasnya terlalu dini bisa saja dia tidak mencapai potensi tinggi yang sesungguhnya. Itu salah satu risikonya. Gitu. Itu resikonya. Kalau dari kesehatan, dari psikologis untuk seorang anak mengalami pubertas dini, secara psikologis ada kerugian kah atau? Banyak. Bahkan dari kalau secara kesehatan mental, banyak sekarang gangguan-gangguan mental itu sebenarnya kalau mau ditelisik, mau ditelusuri lagi, itu awalnya dari mereka pubertas dini. Karena gini, badannya tuh belum siap gitu, mentalnya tuh belum siap untuk menjalani usia pubertas, tapi otaknya udah kasih sinyal-sinyal pubertas. Akhirnya mentalnya tuh bingung, ini tuh apa ya? Ada kebingungan, itu yang pertama gitu. Mereka kadang-kadang seringkali nggak bisa bercerita itu kan ke orang tua, karena mereka merasa nanti kalau cerita saya dimarahin atau dibilang lebay dan lain-lain. Padahal akhirnya mereka bingung sendiri. Banyak kasus-kasus yang datang di aku ketika anaknya pubertas dini, akhirnya mereka punya gangguan-gangguan emosi, masalah mentalnya ke arah sana gitu. Dan akhirnya aku coba cek dong di beberapa jurnal penelitian dan ternyata itu benar gitu. Jadi ada korelasinya. Karena dia confused kali ya, bingung. Betul, gitu ya. ada kebingungan secara mental ya, dan akhirnya overwhelm. Berarti larinya ke apa, violent kah atau jadi kadang-kadang apa? tadi kalau yang dibilang sama Prof. Iko, ketika mereka tidak mencapai pertumbuhan yang optimal, tinggi yang optimal sesuai dengan ininya mereka, akhirnya mereka kan misalnya paling pendek gitu di kelas, dibully. Pernah dibully Dit? Pernah sih, tapi nggak itu sih. Ya enggak kan, tapi maksudnya konsepnya biasanya dibully. Nanti setelah dibully ini ketika mereka paling tinggi mereka dibully, ketika mereka berhenti perkembangan mereka dibully. Jadi teman-temannya udah melesat, yang tadinya dia paling tinggi dong, kan dia merasa aneh. Aku aneh nih sendirian. Aku tuh kenapa nggak sama teman-teman aku? Nah, ketika teman-temannya menjulang dia berhenti. Aku sendirian juga, aku nggak sama teman-temanku. Dan itu dia bawa seumur hidup. Artinya kalau ngelihat anak kita lebih tinggi daripada yang lain, itu justru waspada kali? Kalau usianya memang tidak sesuai. Iya, maksudnya kayak misalnya di kelas nih, dia paling tinggi sendiri di umur 5, umur 4. Dan signifikan tingginya. Nah, itu baru kita waspada. Dicurigai. Bukan, soalnya kan kadang-kadang orang tuh kayak,
Oh anak Bangga gua paling tinggi sendiri nih. Apa lu anak lu? Apa lu? Gitu. Orang tua. Bully ya orang tuanya. Orang tuanya malah gitu. Itu, Tapi artinya kewaspadaannya mulai dari situ. Betul. Oke. Nah, itu dari situ bisa berkembang kemana-mana masalahnya. Self esteemnya bisa turun, Ya, ya, kayak rasa percaya dirinya akhirnya konsep dirinya turun, negatif, ya. Belum lagi kalau orang tua yang nggak support kan, Iya, itu jadi betul. triggering juga Betul. kan. Oke, nah tadi kan udah nih dari sisi fisiologis itu jadi problem kalau pubertas dini. Dari psikologis itu pun juga jadi masalah, ya kan. Sekarang kita ngomongin pencegahannya. Gimana menentukan seseorang itu ada potensi untuk mengalami pubertas dini? Apakah itu fully genetik atau ada faktor lingkungan apa gimana? Penyebabnya sebenarnya pubertas dini itu bisa dua. Oke. Satu adalah yang dari otak, ya kan, dari sentral, dari pusat. Sinyal dari otak itu terlalu cepat, dia memberikan sinyal ke indung telur untuk memproduksi telur. Karena sebenarnya Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa sinyal otak kepada indung telur untuk memproduksi telur matang itu baru terjadi sekitar umur 9, 10, 11 lah. Oke. Tapi ada masalah nih, otak kecepatan memberi sinyal. Itu satu bisa terjadi pubertas dini. Atau yang kedua, ya dari organ-organ reproduksi. Organ-organ reproduksi ada kelainan, dia memproduksi hormon estrogen. Ya misalkan ada kista, ada tumor yang memproduksi estrogen, itu bisa yang menyebabkan pubertas dini. Atau ada lingkungan, environment, zat-zat yang ada di lingkungan yang menyerupai hormon estrogen. Oh ya? Itu bisa, ya itu dari lingkungan. Apalagi sekarang ya environment terjadi perubahan yang luar biasa, itu bisa mengakibatkan serupa estrogen sehingga menebalkan dinding rahim, terjadilah proses pubertas dini. Jadi ada 2 titik itu penyebabnya. Nah kalau genetik kan ya yang terlahir lah ya. Sedangkan lingkungan kan kita bisa bantu kontrol nih atau cegah kan? Ya betul. Apa berarti betul. paparan zat kimia kah? Ya. Jadi ada zat yang namanya kalau endocrine disrupting chemical ya EDC. Ya zat-zat yang terdapat di lingkungan yang bisa mengganggu mekanisme kerja hormon. Oke. Nah itu terdapat di dalam misalkan ya kemasan makanan, kemasan minuman. Pollutants itu ada. Nah tentu itu kita bisa hindari. Makanya kan kalau ya let's say lah kalau di FDA mereka strict sekali ya. Ada kemasan makanan plastik tidak boleh mengandung bisphenol misalkan dan lain-lain ya. Itu salah satu cara ya untuk menghindari kemungkinan terjadinya pubertas dini. Kayak bisphenol itu yang BPA itu atau BPA, beda lagi? Betul, BPA bisphenol. Bisphenol itu BPA. Gitu. Oke, itu apa tuh? Secara definisi apa itu? Ya itu zat kimia yang bisa mimicking, ya, menyerupai hormon estrogen. Ya, dia bisa bekerja di tempat kerjanya estrogen, tempat kerja hormon estrogen misalkan di rahim. Dia bisa bekerja di situ, di payudara, dia bisa bekerja di situ. Sehingga kalau ada perempuan terekspos dengan bisphenol pada usia dini, memungkinkan payudaranya tumbuh lebih cepat, dinding rahimnya tumbuh lebih cepat, sehingga terjadilah pubertas dini tadi. Seperti itu salah satu penyebab pubertas dini. Berarti artinya dia meniru kayak hormon estrogen, jadi mengganggu keseimbangan sehingga terjadi pubertas dini tadi. Iya. Paling banyak di mana kalau si BPA ini? BPA paling banyak terjadi di kemasan makanan, kemasan minuman, seperti itu ya. Galon misalnya? Ya, itu kan plastik ya. Plastik, ya, minuman seperti itu paling banyak terdapat. Makanya kalau ada persyaratan ya. Kalau FDA jelas dia BPA free harus. Semua kemasan makanan, minuman itu harus ada BPA free. Kalau BPOM ada ini sendiri? Biar Badan POM setahu saya ada persyaratan. I see. Persyaratan berapa maksimal ada BPA ya, bisphenol di dalam setiap kemasan, plastik, makanan, minuman tuh harus ada syaratnya. Seperti itu. Jadi tinggal di search aja kali kalau orang pengen tahu ya. Ya, dan ini memang challenge ya. Challenge terbesar sekarang penyakit-penyakit terutama terkait dengan organ reproduksi itu banyak sekali disebabkan oleh endocrine disrupting chemical seperti bisphenol, ya kemudian dioksin,
Ya ini yang paling topnya 2 ya, EDC ini, BPA dan dioksin. Mereka bisa menyebabkan tadi pubertas dini, kista endometriosis, kista coklat, gangguan pematangan telur sehingga telurnya tidak matang, gangguan ovulasi sehingga dia sulit hamil. Kemudian miom, ya bahkan cancer. Ya ini sekarang endocrine disrupting chemical ini memang benar-benar zat-zat yang cukup mengganggu bagi kesehatan reproduksi, karena dia bahkan bisa menyebabkan itu ketika seorang ibu hamil di dalam 3 bulan pertama kehamilan, kalau dia terekspos oleh EDC ini, itu anak yang dikandungnya bisa bermasalah. Bahkan jauh seperti itu. Makanya kita sekarang concern betul dengan yang namanya EDC. Mungkin kayak banyak orang punya galon air tapi lama nggak diganti, kayak 9 tahun kan suka ada tuh yang lama banget itu juga jadi permasalahan juga ya. Itu yang tadi saya katakan tadi, endocrine disrupting chemical ya, bisphenol, dioksin, itu sedapat mungkin ketika ibu hamil dalam 3 bulan pertama itu tidak boleh dia terekspos dengan itu. Karena nanti anaknya kita lahir, tuh kita seperti sedang menginvestasi bahwa anak ini kalau perempuan terlahir nanti dia akan menderita kista endometriosis. Sampai kista? Betul, kista endometriosis, kista coklat, mengalami PCOS, polycystic ovary syndrome, mengalami cancer. Jadi udah seperti itu tuh. Jadi the first 9 months shape the rest of your life gitu ya. Ini makanya penting sekali. Tapi sayangnya masih banyak yang miss ya soal zat-zat kimia ini. Betul, kita masih sangat perlulah ya edukasi seperti ini. Kemudian ya lingkungan, tadi saya katakan environment. Nah, prevalensi pubertas dini kalau di tempatnya Mbak Ratih itu makin tahun makin meningkat kah atau gimana tuh kalau kita lihat? Makin meningkat karena makin banyak ya. Jadi biasanya awalnya mungkin orang tua tidak langsung tahu bahwa anaknya pubertas dini. Justru ditemukannya setelah mereka konsul atau biasanya dirujuk dari dokter untuk dapetin psikoterapi atau psikoedukasi. Bisa kebalik juga ya, bisa dari SPLG karena misalnya juga gitu. Mereka punya gangguan emosi. Bisa bolak-balik loh. Iya, bisa. Kita bisa saling bekerja sama gitu. Karena kebanyakan tuh orang tua gini, saya dari Objin, anak saya pubertas dini, katanya suruh dibenerin emosinya. Nah itu biasanya kerjanya psikolog tuh untuk kemudian memberikan psikoedukasi, psikoterapi yang dibutuhkan oleh si anak. Aduh, aku ada anak perempuan lagi nih, jadi agak personal nih jadinya nih. Boleh. Gimana kalau misalnya itu sudah terjadi? Katakanlah kita kan udah tadi kan yang BPA udah kita coba kurangi, terus kan mungkin ada potensi genetik. Betul. Akhirnya terjadilah katakanlah dia pubertas dini nih. Terus ketika di refer ke psikolog klinis, seperti apa terapinya tuh? Mungkin setelah ini based on yang pernah aku tangani ya beberapa, ketika mereka dari dokter, mereka biasanya ada yang namanya terapi hormon ya dok ya, correct me if I'm wrong, dan itu waktu itu pasienku sampai disuntik selama 2 tahun untuk menghambat, memperlama lah supaya pubertasnya itu nggak terlalu datang lebih cepat. Kemudian dari aku penanganannya adalah kita lihat sebenarnya fokus utama masalahnya apa. Kalau misalnya masalahnya adalah dirasa percaya dirinya yang utama, kemudian dia jadi tidak bisa perform optimal, social skillsnya yang aku benerin. Dengan cara? Psikoterapi. Metodenya biasanya kita pakai CBT atau CBPT. Itu biasanya cognitive behavior therapy, atau kalau anaknya lebih kecil, cognitive behavior play terapi. Jadi ada play-nya. Atau memang yang paling sering aku edukasi adalah orang tuanya. Karena kan orang tua remaja pada umumnya aja tuh mereka butuh edukasi, apalagi nih remajanya kecepatan. Apa yang biasa orang tua miss? Ini buat saya jadi dapat bocoran duluan nih. Apa yang biasanya orang tua mengatasi remaja yang suka miss? Sebenarnya nggak bisa pas remajanya aja, Dit. Jadi udah harus dari ketika anak itu kecil. Komunikasi. Ngobrol ya? Ya, karena orang tua itu safety netnya anak. Anak tuh harus semuanya tuh cerita ke orang tua. Bagus. Anakku semua cerita. Bahkan tali sepatu lepas aja dikasih lihat sama dia, Pak, tali sepatu lepas, siap. Iya, gitu. supaya orang tua itu nggak ketinggalan apa yang terjadi perubahan. Dan jangan lupa orang tua juga perlu ngajak ngobrol. Jadi jangan nunggu anaknya aja yang datang, tapi orang tua ngobrol. Itu dari sisi psikologis ya. Itu untuk antisipasi. Karena kalau misalnya komunikasinya oke, orang tuh bisa lebih cepat mendeteksi sebenarnya. Apa yang membuat orang tua kesulitan berkomunikasi sama anak dari kecil? Biasanya apa? Faktornya apa? Ya, pertama sibuk.
Karena sibuk. Ya, nggak ada waktu kan. Terus kemudian Pagi-pagi pulang malam. nah, Pagi-pagi pulang malam ya. yang paling miris adalah anak cuma dapat sisa-sisa energinya orang tua. Padahal kan anak tuh berhak ya dapat energi fullnya orang tua. Jadi udah deh, mama papa udah capek kerja, udah kamu yang bener dong, anaknya suruh nurut. Iya. Akhirnya anaknya nggak mau deketnya sama mbak. Fenomena yang terjadi seperti itu yang biasanya menghambat. Akhirnya bertumpuk bertahun sampai remaja miss. Bahkan ada beberapa orang tua yang nggak tahu anaknya menstruasi. That's right. Gitu. Wah itu juga Ya. mengejutkan juga ya Iya. kalau sampai ada orang tua yang nggak tahu anaknya Iya. sudah Iya. menstruasi. Dan mungkin si anak juga malu kali untuk cerita. Mungkin Apa- tidak Karena paham. tidak ada psikoedukasi ya, Tidak Dok, ya? mengerti. Karena kan kalau punya anak perempuan harus diberitahu. Betul. Kapan nanti nih akan menstruasi. Maaf, pendidikan tentang Seks kesehatan edukasi. reproduksi itu penting sekali. Oke. Ya kan, bahwa perempuan itu akan memiliki sel telur. Betul. Dan dia akan bisa matang nanti payudaranya tumbuh, rambut ngolon tumbuh, dia akan menstruasi. Pada titik inilah sudah bisa hamil kalau ada pembuahan. Ini kan namanya pendidikan kesehatan reproduksi. Oke. Sehingga dia harus dijaga organnya supaya dia sehat. Itu penting sekali. Memulai percakapannya itu ya. Itu Memulai percakapannya gimana makanya ya? pendidikan kesehatan reproduksi itu berbeda-beda untuk Iya. anak SD, Betul. anak SMP, Oke. SMA itu berbeda-beda. Dan nggak bisa kita andelin sekolah ya. Nggak bisa Harus dong. orang tua Nggak ya. boleh. Kita Nggak belum. boleh. Gimana cara ngomongnya sih? Ngomongnya dimulai dari kecil. Bahkan dari pada saat anak itu sudah bisa berbicara. Misalnya Dari mereka sudah tahu, bicara? iya, mereka Oh, wow. tahu 4 area yang nggak boleh disentuh dan dilihat oleh orang lain. Oh ya, itu udah oke. tuh, itu udah Pas tuh. udah agak gede, ketika mereka masuk fase genital, mereka akan explore area Ya. genital kan. Oke. Nah di situ kita kasih informasi bahwa tangan kamu tuh kotor, bahwa area ini tuh mudah sekali luka dan lain-lain. Itu kan seks edukasi. Oke. Bahwa seks edukasi itu bukan ngajarin anak untuk berhubungan seksual. Ya. Itu miskonsepsi juga Ya tuh. itu miskonsepsi. Sekarang itu yang sedang digalakan adalah psikoedukasi dan relasi. Terutama untuk anak-anak yang pubertas dini. Karena mereka akhirnya suka dengan lawan jenis ketika usianya masih Ya. kecil. Oh wow. Ya. Kasihan anak-anak seperti ini akhirnya punya perasaan-perasaan yang mereka sendiri bingung ini apa ya? Bener. Itu. Bener. Kalau udah dewasa suka sama lawan jenis, tapi lawan jenis yang nggak suka-suka, meskipun udah diajak naik MRT bareng. Itu sih. Itu cintaku bertepuk sebelah tangan. Nah, Iya. itu sih harus kemana ada tuh? lagunya tuh. Itu harus kemana Itu tuh ke ya? psikolog. Iya. Pubertas berkali-kali itu. Itu kayaknya harus konsul deh. Iya. Ya nggak tahu sih kalau Siapa orangnya tahu. di ruangan ini ngerasa sih. Nggak tahu sih. Siapa tahu dulunya pubertas dini. Oh bener. Iya. Bener. Jadi dia bingung gitu, menempatkan dirinya usia berapa. Gitu, gitu. Oh iya. Yang penting bukan pupus. Apa? Pupus harapan ya. Pupus lagi. Tiba-tiba juga. Wah, gila kita ngobrolnya panjang juga ya, dan akhirnya kita nyangkutnya di pubertas dini tadi, dan tadi faktor-faktor risikonya kita juga udah tahu juga. Ya. Kalau sudah terjadi tadi seperti Mbak Rati bilang ada penanganan-penanganan dari sisi psikologisnya. Ya. Kalau dari sisi objinnya penanganannya Ya. seperti apa? Tadi sudah disinggung oleh Mbak Rati bahwa kita akan memberikan obat. Oh, ada Ya, obat berarti? Obat disuntikkan, betul. Itu sebenarnya untuk ngerem. Ya, merem otak supaya tidak memberi sinyal untuk memproduksi sel telur. Jadi sel telur matangnya di stop dulu karena belum waktunya. Oke. Stop, disuntik, dan juga supaya sel telurnya tidak habis. Oke. Karena kalau terlalu cepat dilepaskan, itu ada konsekuensi risiko usia menopause sedikit lebih cepat ya pada pasien-pasien pada perempuan dengan pubertas dini. Menopause artinya sel Telurnya telur habis lebih udah cepat. habis. Ya, karena perempuan menopause 49 50 tahun, 51 mungkin kalau pubertas ini dia bisa lebih cepat karena telurnya dilepas lebih cepat kan. Oke. Gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Itu yang cukup membahayakan juga. Implikasinya seumur hidup ternyata ya. Ya, kalau Karena kan dia ujungnya kan di menopause. betul. Itu seumur hidup loh implikasinya. Betul. Dan yang lebih berbahaya lagi tadi Mbak Rati sudah menyampaikan, kalau dia terlalu cepat matang pada secara psikologis dia belum siap. Ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Kalau nanti dia menjadi seorang ibu gitu ya, secara psikologis dia belum siap, organ-organ yang sebenarnya belum siap pada umurnya dia dipacu lebih cepat, itu memungkinkan terjadinya komplikasi tentunya pada saat kehamilan,
kemudian anak yang dikandungnya tidak sempurna, nanti menyangkut kualitas sumber daya manusia, itu bahayanya sebenarnya sampai jauh ke depan. Makanya kita sama sekali ya kita hindari lah pubertas dini. Kalau tadi pubertas dini ada macam-macam ininya minusnya. Kalau menopause yang terlalu awal apa itu? Menopause terlalu awal ya berbahayanya terutama dari sisi kesehatan tulang, dari sisi kesehatan jantung, dari sisi kesehatan mental ya, demensia. Perempuan itu ketika dia menopause, telurnya berhabis ya, hormon estrogennya turun, itu mulai terjadi gangguan-gangguan tadi, kesehatan jantung, darahnya tinggi naik, ya mood swing, mulai marah-marah. Biasanya perempuan di usia menopause itu sangat sensi ya, marah-marah, mulai lupa. Ya suaminya aja lupa siapa nih gitu ya. Wah, saya bisa demensia. Aduh, amit-amit jangan. Udah Jangan dong. Dan bisa Alzheimer, demensia itu sebenarnya yang sangat ditakutkan ya. Oleh karena itu jangan sampai terjadi menopause dini juga tidak baik. Dia tulangnya di osteoporosis, kropos seperti itu. Oke, Gitu. ternyata ngaruh ya. Karena Sangat pengaruh. kemarin tuh pas aku lagi kumpul keluarga tuh, pas saya lagi lebaran, ada salah satu saudaraku cerita, dia bilang udah masuki usia menopause. Tapi ternyata menopause agak lebih awal dia bilang dibanding teman-temannya. Ya. Kalau menopause dini itu usianya di bawah 40 tahun. Nah, terus ternyata dia harus pasang ring. Dan katanya ada hubungannya. Betul. Oh, benar ada Betul, hubungannya. betul. Jantung, Betul. penyakit jantung sama menopause dini. Ya. Kalau perempuan dengan laki-laki yang menderita penyakit jantung koroner kan lebih banyak laki-laki. Oke. Kecuali setelah menopause. Setelah menopause baru perempuan nyalip tuh. Menderita jantung koroner banyak. Artinya karena estrogen melindungi. Yes, correct. Kenapa umur perempuan lebih panjang? Usia harapan hidup perempuan di Indonesia 79 tahun. Laki-laki 73 tahun karena ada hormon estrogen. Gitu. Estrogen is everything for woman gitu. Itu sangat penting. Ini pertanyaan bodoh banget sih. Bisa nggak saya suplemen estrogen gitu supaya jangan sakit jantung? Nggak mungkin ya, nggak bisa ya. Karena pasti ada banyak perubahan tapi ya. ada satu manfaat estrogen pada pasien-pasien dengan gangguan mental. Estrogen sangat membantu. Walaupun dia laki-laki, itu boleh. Oh, berarti terjadi pada beberapa kasus disuplementasi dengan estrogen. Ya, ada beberapa kasus gangguan jiwa itu ada perannya hormon estrogen dalam membantu mengontrol kesehatan mental ya. Itu salah satu keunggulan estrogen, perempuan lebih tahan terhadap stresor dibandingkan laki-laki karena hormon estrogen. Ibu hamil itu adalah wanita paling kuat di dunia karena hormon estrogen. Tidak mudah terinfeksi, bawa janin 9 bulan, ada yang 3, 4, 5 tetap sehat, luar biasa karena hormon estrogen. Oh wow. Oke, wow, luar biasa ya ternyata. Ya. Oke. Nah, tapi Prof Iko kan dari POGI juga ya, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Kandungan lah. Iya, dari POGI. Apa yang bisa POGI rekomendasikan atau sarankan nih terkait BPA nih? Ya, kita punya program namanya Selamatkan Perempuan Indonesia. Sprint. Selamatkan Perempuan Indonesia ya karena ini sangat penting. Ya, karena dengan perempuan yang sehat ya, keluarga akan sehat, negara akan kuat itu. Jadi Selamatkan Perempuan Indonesia mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari perencanaan kehamilan. Jadi dari merencana kehamilan itu harus direncanakan. Nggak zamannya lagi hamil itu kebetulan. Harus direncanakan. Spermanya harus sehat, sel telurnya harus sehat. Ya tadi, ya tidak boleh terekspos ya dengan endocrine disrupting chemical tadi, BPA, bisphenol. Ketika dia sebelum hamil, ketika sedang hamil, terutama 3 bulan pertama. Karena ketika seorang perempuan sedang mengandung, dia bukan sedang mengandung anaknya saja. Dia sedang mengandung calon-calon cucunya di masa datang. Itu 9 generasi itu. Oh iya benar juga sih. Itu yang harus disadari. The first 9 months shape the rest of your life. Oh wow. Makanya kalau orang bilang 1000 hari pertama kehidupan, saya kurang setuju. Harusnya mulai 100 hari sebelum hamil itu udah disiapkan. Termasuk BPA, termasuk endocrine disrupting chemical. Itu ada program namanya Sprint tadi ya. Selamatkan Perempuan Indonesia. Jadi kita akan terus campaign kemana-mana. When we educate a woman, we educate a nation. Perempuan harus pintar. Dari konteks psikologi sendiri, langkah yang paling praktikal ya buat perempuan Indonesia
dari kesehatan mental tuh apa sih sebenarnya mereka bisa lakukan hari ini juga? Sebenarnya yang paling terpenting adalah mereka harus aware ya sama diri mereka, karena banyak sekali pasien-pasienku tuh awareness-nya rendah. Jadi mereka tahu awareness rendah tuh gini, mereka tidak hanya berhenti di level tahu, tapi kemudian mereka mau. Itu awareness yang tinggi. Kalau awareness-nya rendah biasanya mereka cuma tahu, oh ya aku tahu kok kalau itu baik, tapi aku kayak males gitu loh ngelakuinnya. Nah itu artinya apa? Konteksnya ke psikolog kah atau? Enggak, untuk diri mereka. Diri sendiri, Kayak misalnya, misal di luar konteks pubertas lah, untuk secara umum gitu ya. Mereka mau melakukan perubahan. Ya aku tahu Mbak Rati itu tuh salah, tapi aku tetap melakukannya. Kenapa ya? Karena otak kita itu sebenarnya dirancang untuk naturalnya adalah melakukan respon yang memang sesuatu yang secara langsung gitu. Nah makanya kalau mau berbuat baik itu harus dilatih kan. Karena otak itu memang harus dilatih. Kultur, habit. Itu. Nah, itu jadi yang budaya harus, maksudnya. Betul, itu yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, kalau permasalahan spesifik pubertas dini ini kan sebenarnya bukan permasalahan pada saat mereka pubertas aja, justru dari sebelum-sebelumnya kan. Ketika mereka mau jadi orang tua. Maksudnya gini, ketika misalnya aku nih, aku mau menikah, aku harus tadi bukan cuma untuk perencanaan kehamilan, tapi aku mesti tahu apa aja sih nanti tugasku sebagai orang tua. Sehingga aku kemudian tidak akan kecolongan nih, anakku nanti nggak akan kena pubertas dini. Karena salah satu yang mungkin tadi Prof. Iko singgungnya masalah lingkungan gitu. Salah satunya adalah gaya hidup. Misalnya mulai dari jam tidurnya anak, banyak loh orang tua yang nggak tahu bahwa anak itu ada loh kebutuhan tidurnya sesuai dengan usianya mereka. Berarti dicocokkan gitu maksudnya? Iya, jadi mereka harus paham tentang itu supaya si kualitas anaknya ini juga baik. Karena aku percaya fisik yang oke itu datangnya bukan cuma sekejap. I see. Jadi kita bukan cuma ngurusin tentang mereka sekolah di mana, enggak. Tapi awalnya dulu nih, jam tidur, jam makan, apa yang dikonsumsi. Ya, pilihannya seperti itu gitu. Nah, ini kan yang akan kemudian menurunkan tadi 9 generasi ya, Dok. Iya, ke depannya gitu. Apa yang dikonsumsi ya termasuk tadi ya, hindari zat-zat seperti BPA itu ya. Betul. Tapi tadi kan kita sempat singgung soal galon tuh ya, atau kemasan atau kayak galon air minum. Kalau di galon yang isi ulang apa segala macam itu kita juga harus hati-hati juga dong. Betul, karena itu salah satu risiko ya, salah satu tempat yang berisiko exposure BPA cukup tinggi. Seperti itu. Berarti termasuk kalau dicuci terus-terusan tuh galon juga nggak baik juga berarti. Betul. Jadi memang harus BPA free sebenarnya. Itu yang aman lah ya, sangat aman untuk kita. Nah sekarang aku mau tanya yang lain nih. Kan udah 17 tahun, 20 tahun lebih di sini ya, di kesehatan ya. Kalau kalian tuh supaya nggak stres tuh hobinya apa sih sebenarnya berarti? Gue pengen tahu deh, karena kan kayak benar-benar profesional gitu di bidangnya gitu kan ya kan. Kalau aku kan main game tuh. Saya main pedal. Beneran? Padel? Iya dong, padel. Kamu berarti apa? Jujur memang praktek kan back to back ya. Dan memang ngadepin pasien tuh satu pasien minimal 1 jam gitu kan. Dengerin mereka cerita gitu. Dulu waktu di kuliah aku inget banget dosenku tuh bilang gini. Jadi psikolog itu tidak boleh pakai value kamu. Supaya nggak kesel. Jadi misalnya gini, misalnya kamu datang dengan keluhan, Mbak, aku tuh suka banget sama ngerokok gitu. Padahal value-ku bukan merokok, misalnya gitu. Ya, artinya argumen Barat itu mendingan lu gak usah ngerokok deh gitu kan. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya, jadi itu nggak nempel di kepalaku. Oh ya itu pilihannya dia. Gitu. Lalu? Nah itu satu. Jadi memisahkan antara value-ku sama value klien. Itu yang pertama. Jadi nggak capek tuh. Nah yang kedua pasti olahraga. Ini hobinya olahraga nih? Tenis. Satu tenis, satu padel. Pakai tadu aja sekarang. Raketnya kan beda. Iya benar. Tenis di mana, Mbak? Di mana-mana sih, tergantung kelas si coaching. Biasanya di Marinir. Kalau Prof Reclub? Iya, sekarang udah gampang ya. Kadang-kadang Prof sampai Reclub? Iyalah. Kan sama orang-orang random? Iyalah. Oh iya? Iya dong. Nih. Skor ini self assessnya Prof berapa? Prof Iko kan kalau kita di Reclub ada skornya kan? Berapa? Prof Iko berapa di situ? Udah lupa. Ada apa lagi? Aku suka ada. Pak Diopiat saya main pickleball juga sih. Seruan mana dong? Seruan mana Prof? Pickleball sama pedal.
sense-nya beda. Kalau pickleball itu ada kitchen ya no volley zone. Dia tidak boleh volley tuh di depan kan. Dia tahu. Kalau pedal dia kan kayak tenis, cuma ada pantulan ya kan. Jadi kalau pickleball pasti kita adu volley di depan. Kalau pedal kita adu lob, ngejar bola, ngejar pantulan dan segala macam. Jadi sense-nya beda sih. Oh, sense-nya beda. Tapi main dua-duanya. Main dua-duanya. Malam-malam masih suka dapat panggilan persalinan berarti? Saya alhamdulillah menolong persalinan terakhir tahun 2009. Oh. It was long time ago ya, 17 years ago ya, itu anak saya. Jadi saya sebenarnya fokus kepada teknologi reproduksi. Jadi saya fokus untuk membantu pasangan-pasangan untuk memiliki keturunan. Biasanya kalau sudah hamil, ya saya kasih ke teman-teman saya yang bisa yang menolong persalinan atau dikembalikan ke dokter spesialis obgyn yang terdekat seperti itu. Artinya lebih ke fertilitas ya. Ya. Jadi kepada fertility, how to start the family, something like that lah. I see. Gitu. Kalau Mbak Rati spesifiknya apa yang ditangani? Sebenarnya aku tuh belakangan ini lagi menggandrungi brain spotting. Apa tuh? Nah, jadi itu satu teknik untuk mengatasi trauma. Oh wow. Ya, jadi biasanya pasien-pasienku datang dengan trauma-trauma yang tidak bisa mereka ceritakan. Jadi kalau brain spotting itu dia pakai media bidang pandang. Bidang pandang? Mungkin sekali-sekali bisa coba, Dit. Biar tahu. Kayak banyak trauma nih. udah dilihat duluan sama dia. Kayak bisa dicoba. Bidang pandang tuh artinya mata. Image-image yang triggering buat dia. Iya, itu bukan talk terapi ya. Jadi itu memang benar-benar menggunakan satu bidang pandang, fokus kepada satu titik. Oh wow. Jadi makanya kalau bengong kan Radit suka tuh misalnya santai, ngelamun gitu kan, itu sebenarnya bagus. Tapi satu titik. Oke. Gitu. Tapi kalau kamera yang bagus yang fokusnya banyak. Ya. Iya sih kalau kamera sih. Iya. Hobinya fotografi nih kayaknya juga. Iyalah. Aku fotografi juga. Oh iya. Seperti itu sih. Oke, wow. Seru banget obrolan kita hari ini. Terima kasih udah mampir untuk Prof sama Mbak Rati. Makasih semuanya. Itu kalau terkait pubertas satu dikit lagi. Boleh. Satu informasi lagi ya. Boleh. Saya ingat dulu itu kenapa film itu Indonesia ya 17 tahun ke atas. Oh, kenapa tuh? Karena dulu orang puber itu menstruasi umur 17 tahun. Oh. Tapi makin kesini karena gizinya makin ya. baik. Ya kan, nutrisi makin baik. Ada zat yang namanya leptin ya, kalau dia mengkonsumsi lemaknya baik, maka umur menasnya makin maju. 15, 14, 11, makanya 10 tahun, 9 tahun karena gizinya baik. Oke. Gitulah. Tapi kalau gizi baik aman dong. Iya. Yang jadi masalah kalau terlalu dini kan. Betul. Jadi gizi yang baik itu ya dengan kandungan zat gizi yang sangat baik itu juga merupakan salah satu faktor risiko. Salah satu faktor risiko dia bisa mencetus pubertas dini. Itu. Itu jadi bayangin dulu 17 tahun. Sekarang rata-rata penelitian kita 9-10 ya. 9-10 dan itu kandungan leptinnya memang berhubungan tuh. Perempuan yang leptin itu lemak ya. Yang lemaknya makin tinggi, maka menstruasi dia lebih cepat. Oke. Karena perintah dari ke otak ke indung telurnya lebih cepat tuh. Oke. Ditambah tadi faktor psikologi dengan exposure terhadap film dewasa dan segala macam itu juga itu mempengaruhi kematangan dari otak ke indung telur. Itu salah satu faktor juga. I see. Ya tapi lagi-lagi harus hati-hati ya, jangan sampai pubertas dini kan. Betul. Karena faktor-faktor lainnya tadi gitu. Artinya orang tua juga harus peka kan. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof, terima kasih Mbak udah mampir ke sini. Thank you. Thank you.